Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, saya Tarwiyah, calon guru penggerak angkatan 10 Rokan Hulu. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dapat memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif IA, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut adalah tahapan Bagja. Diawali dari B, yaitu buat pertanyaan utama, di mana berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan arah perubahan yang diinginkan. Yang kedua ialah A, ambil pelajaran. Di tahap ini, kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai dari individu, kelompok, ataupun komunitas lain yang dapat dijadikan pelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi. Di tahap ini kita akan membuat narasi kondisi yang diimpikan atau yang diharapkan akan terjadi di lingkungan pembelajaran kita. Yang keempat ialah J, jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A yang terakhir yaitu atur eksekusi, di mana kita memutuskan langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan visi secara perlahan. Berikut visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi yang siap menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan visi yang saya buat, maka saya membuat sebuah prakarsa perubahan dengan metode Bagja. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat adalah mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta bergotong royong. Berikut adalah tahapan Bagja yang saya buat. Diawali dari buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kepemimpinan pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang saya buat adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang meningkatkan kepemimpinan pada murid. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap murid dengan berkolaborasi bersama dengan wali kelas. Yang keempat, mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahap yang kedua ialah A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat adalah 1. Bagaimana pembelajaran yang dapat mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Yang kedua, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di sekolah untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membantu saya untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Dan tindakan yang akan saya lakukan adalah 1. Mencari praktik baik dari guru atau sekolah lain yang sudah dapat mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid sebagai referensi, serta mencari studi digital tentang kegiatan kepemimpinan pada murid. Yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber tentang berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran secara berkelompok atau metode teamwork. Yang keempat, meminta dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Tahap selanjutnya ialah G, gali mimpi.
Dalam tahap ini, pertanyaan yang saya buat adalah, apakah metode pembelajaran berkelompok dapat mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid? Yang kedua, bagaimana cara agar jiwa kepemimpinan pada murid dapat diterapkan pada semua fase di sekolah? Tindakan yang akan saya lakukan adalah satu, menanyakan pendapat dan perasaan setiap siswa mengenai kegiatan pembelajaran dan kegiatan kokurikuler serta ekstrakurikuler yang mewujudkan kepemimpinan pada murid melalui kolaborasi bersama rekan guru atau wali kelas. Yang kedua, membuat rancangan atau gambaran kegiatan yang dapat dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga, mendata potensi warga sekolah, sarana dan prasarana yang dapat membantu dalam mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta bergotong royong. Tahap yang keempat ialah J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat ialah satu, apa langkah-langkah untuk membiasakan jiwa kepemimpinan pada murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Yang kedua, selain dalam proses pembelajaran di kelas, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta bergotong royong. Adapun tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah satu, melatih murid berjiwa kepemimpinan pada proses pembelajaran dengan cara memimpin teman sekelas untuk berdoa dan melatih anak untuk memimpin kelompoknya dalam berdiskusi untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok atau teamwork. Yang ketiga, membiasakan pendapat dalam diskusi dan berani tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang keempat, melatih jiwa kepemimpinan murid pada saat upacara bendera dan kegiatan lainnya, serta kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ataupun kegiatan pramuka. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada murid yang berani tampil. Tahap yang terakhir ialah A, atur eksekusi. Pertanyaan di tahap ini adalah, satu, siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Dua, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembelajaran atau pembelajaran jiwa kepemimpinan pada murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Adapun tindakan yang akan saya lakukan adalah satu, berkolaborasi dengan semua wali kelas dan rekan guru lainnya di bawah pengawasan kepala sekolah. Yang kedua, membuat kesepakatan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di sekolah demi mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Tiga, membuat catatan capaian untuk melihat progresnya. Demikian rancangan kegiatan Prakarsa Perubahan dengan metode Bagja. Semoga dapat menginspirasi untuk menjadikan murid memiliki jiwa kepemimpinan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.